Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, hari Selasa, malam Rabu tanggal 3 Rajab 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Desember 2025, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis nomor 81. Hari ini insyaallah kita akan berpindah kepada pembahasan tentang hadis nomor 82, yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muawiyah, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya kebaikan, Allah ingin orang ini jadi orang baik. Yufaqqihhu fid din. Maka Allah akan bikin orang ini paham terhadap ajaran agamanya. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan. Jadi Allah pengen orang ini jadi orang yang baik. Apa yang akan dilakukan oleh Allah? Allah akan bikin orang ini paham dan mendalami ajaran agamanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muawiyah adalah sahabat yang belum pernah kita bahas biografinya. Sehingga hari ini kita belum akan mengkaji kandungan dari hadis tadi. Namun hari ini kita akan fokus untuk membahas sekelumit tentang biografi siapa? Muawiyah. Ada beberapa sahabat Nabi SAW yang namanya Muawiyah. Namun yang kita maksud di sini adalah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu
huma. Kenapa bukan anhu? Karena beliau dan ayahnya sama-sama sahabat. Siapa beliau? Muawiyah. Siapa ayahnya? Abu Sufyan. Makanya kita katakan radhiyallahu anhuma. Karena dua-duanya sama-sama sahabat. Sahabat yang mulia ini banyak didiskreditkan oleh manusia-manusia yang kurang bertanggung jawab. Sebagian orang tidak ngerti sejarah, tidak ngerti keutamaan dan kemuliaan sahabat ini. Sehingga ada yang merendahkan beliau, bahkan mencaci maki beliau, bahkan mengkafirkan beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ada seorang ulama salaf, termasuk tabi'ut tabi'in yang senior, yaitu Imam Ar-Rabi' bin Nafi' rahimahullah. Wafat tahun 245 Hijriah. Apa kata Imam Ar-Rabi'? Muawiyatu ibnu Abi Sufyan sitru ashabi Rasulullah SAW. Muawiyah itu adalah tabir, pembatas, yang membatasi dan menutupi para sahabat Nabi SAW. Pembatas yang melindungi para sahabat Nabi SAW. فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ اجْتَرَأَ عَلَى مَا وَرَاءَهُ. Barang siapa yang berani menyingkap tabir ini, alias merendahkan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka dia akan lancang kepada semua manusia yang berada di belakang tabir itu. Siapa maksudnya? Para sahabat. Jadi beliau mengatakan Muawiyah itu semacam tabir pelindung untuk para sahabat. Seandainya ada orang membuka tabir ini alias merendahkan beliau, maka dia akan lebih mudah untuk mencaci maki orang-orang mulia yang ada di belakang tabir itu, yaitu para sahabat Nabi SAW. Sehingga orang yang mencaci maki Muawiyah, dia akan mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang mengkafirkan Muawiyah, itulah oknumnya sama yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, para sahabat Nabi SAW. Padahal seharusnya manusia-manusia mulia itu direndahkan atau dihargai? Harusnya dihargai. Harusnya dimuliakan. Dan kalau kita memuliakan para sahabat, keuntungannya selain kepada mereka juga akan kembali kepada siapa? Kepada kita sendiri. Jadi orang yang memuliakan manusia mulia, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Makanya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama ahlu sunnah, mereka dimuliakan sama Allah. Kenapa? Karena salah satu faktornya, mereka orang-orang itu adalah manusia-manusia yang memuliakan para sahabat Nabi SAW. Kalau kita dengar nama sahabat, kita katakan radhiyallahu anhu. Ketika kita dengar ulama, kita katakan apa? Rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i, kalau kita sebut namanya, kita katakan apa? Rahimahullah. Imam Bukhari, kita sebutkan apa? Rahimahullah. Apa artinya rahimahullah? Semoga Allah merahmatinya. Berarti doa atau bukan?
Doa. Berapa orang yang mendoakan ulama tadi? Miliaran manusia. Mulai dari zaman mereka mungkin sampai hari kiamat. Semuanya mengatakan ketika sebut nama rahimahullah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memuliakan ulama-ulama tadi? Karena mereka memuliakan para sahabat. Setiap mereka menyebut nama sahabat, mereka katakan radhiyallahu anhu. Makanya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, muliakanlah siapa? Para sahabat. Jadi orang yang memuliakan sahabat, dia akan mendapatkan kemuliaan. Kebalikannya berarti apa? Orang yang merendahkan para sahabat, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Dia akan tercela. Dan para sahabat yang mereka rendahkan tidak akan turun derajat mereka. Gara-gara cacian dan makian manusia-manusia tadi. Berarti kalau ada orang merendahkan sahabat, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Dia sendiri. Para sahabat gak rugi. Wong mereka sudah mulia. Wong mereka itu sudah mendapatkan jaminan ridho dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat 100. Surat apa? At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Dan orang-orang yang setia untuk mengikuti jejak mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Para sahabat itu sudah mendapatkan jaminan ridho dari Allah. Orang yang sudah diridhoi Allah, walaupun direndahkan orang sedunia, ya tetap mulia. Jadi kalau ada orang datang-datang mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah para khulafaur rasyidin itu akan terhina? Enggak. Justru dia sendiri yang terhina. Bahkan para sahabat itu ketika ada orang mencaci maki, justru para sahabat itu semakin mulia. Kenapa? Karena dapat kiriman pahala. Dari siapa? Dari orang yang mencaci maki mereka. Dan nanti di hari kiamat orang-orang yang berbuat zalim itu pahalanya akan diapain? Akan dicabuti oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dihadiahkan kepada siapa? Orang-orang yang terzalimi itu. Ya. Maka nasihat saya kepada orang-orang, nasihat saya kepada saya pribadi dan juga kepada orang-orang yang suka merendahkan para sahabat. Ngaca. Kenapa? Ngaca. Malu kepada diri sendiri. Kita itu enggak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat. Kemuliaan para sahabat itu jauh di atas kita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? La tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian merendahkan, menghina, mencaci sahabatku. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu garis merah, apa garis merah itu? Ya. Apa?
Al-Khattul Ahmar. Ini kita harus apa? Warning, hati-hati dengan para sahabat. Nabi SAW sudah wanti-wanti, la tasubbu ashabi. Jangan kalian merendahkan, mencaci maki, menghina para sahabat. Dan Rasulullah SAW saat menyampaikan hadis tadi, beliau tahu bahwa para sahabat itu manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Manusia. Kalau manusia berarti mungkin salah atau tidak? Mungkin. Namanya juga manusia. Yang maksum itu siapa? Rasulullah SAW. Para nabi. Para sahabat, mereka bukan nabi. Sehingga mereka mungkin saja melakukan kesalahan. Melakukan kekeliruan. Tapi, antara kekeliruan yang mereka lakukan dengan jasa besar mereka, itu sama sekali nggak sebanding. Lebih besar apanya? Jasa dan kebaikan mereka. Kalau para sahabat nggak ada, kita itu nggak bisa baca hadis tadi itu. Kita nggak bisa dengar hadis tadi, dan hadis-hadis semuanya ratusan ribu, jutaan hadis itu sampai ke kita. Kenapa? Karena para sahabat mereka merekam, mereka menghafal hadis itu. Kemudian mereka ajarkan kepada para tabi'in. Para tabi'in mereka tularkan kepada siapa? Para tabi'ut tabi'in. Seandainya para sahabat dahulu adalah orang-orang yang cuek, sing bebeh, ngaji, kayak siapa? Sekali ngaji malah dolanan HP. Nek orang dolanan HP ngapa? Ngantuk. Nah orang ngantuk ngapa? Reuni, ngobrol. Andai kan para sahabat itu manusia-manusia kayak siapa mau? Nggak nyampe hadis Rasul ke kita, nggak nyampe. Jadi jasa mereka itu besar banget. Makanya Nabi SAW wanti-wanti, la tasubbu ashabi. Jangan pernah merendahkan sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi. Lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaba. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah, kata Nabi SAW. Andaikan kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Sedekah apa? Emas. Berapa gram? Sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu, Bapak Ibu yang kami hormati, panjangnya itu 8 kilometer. Berarti berapa gram? Bukan gram. Apa? Ton. Andaikan kalian sedekah emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan pernah sepadan dengan sedekahnya sahabatku yang cuma 1 mud atau separohnya. 1 mud itu kira-kira siapa ge? Setangkep. Ya. Itu pun Nabi SAW nggak menyebutkan apakah itu emas atau bukan. Maka bisa jadi sedekahnya apa? Gandum. Nek caranya dewek apa sih ge? Beras. Coba panjenengan bayangkan. Emas sebesar gunung Uhud, pahalanya kalah dengan sedekah cuma segini. Atau bahkan cuma segini. Yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Itu menunjukkan bahwa sahabat itu adalah manusia-manusia yang istimewa. Maka nggak baik kalau misalnya kita katakan, saya kenapa ya kok hidup di zaman yang sedemikian beratnya hari ini, banyak sekali godaan, banyak sekali fitnah, banyak sekali ini dan itu. Kenapa ya saya kok nggak hidup aja di zaman Rasul SAW? Saya nggak tahu jenengan itu kalau hidup di zaman Rasul itu mau jadi Abu Bakar apa Abu Jahal, saya itu nggak tahu. Kenapa? Berat banget ujian saat itu. Beratnya pol. Belum tentu juga kita akan beriman. Maka sudah syukuri aja kita hidup di zaman ini berusaha untuk meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oke, sengaja saya awali dengan prolog ini supaya jenengan punya wawasan bahwa sahabat yang akan kita pelajari biografinya hari ini itu terzalimi. Terzalimi oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Muawiyah adalah bin siapa tadi? Abi Sufyan. Abu Sufyan itu nama atau julukan? Hah? Nama atau julukan? Abu Sufyan. Julukan Abu artinya apa? Abu bapak. Ramane Sufyan. Namanya siapa? Sokher. Siapa namanya? Sokher. Namanya siapa tadi? Abu Sufyan. Berarti Muawiyah bin Sokher. Abu Sufyan. Nama kakeknya adalah Harb. Harb. Ya. Al-Qurashi. Al-Qurashi. Berarti dari suku apa? Quraisy. Kita ulangi. Muawiyah bin Sokher bin Harb Al-Qurashi. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Kapan? 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Kapan? 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Abu Sufyan terlahir di keluarga bangsawan. Terlahir di keluarga bangsawan yang kaya. Keluarganya. Tapi Abu Sufyannya, Muawiyahnya nanti kita akan bahas. Jadi Muawiyah terlahir di keluarga bangsawan. Kakeknya, siapa tadi? Harb. Itulah panglima kaum Quraisy. Dan nanti ayahnya Abu Sufyan juga demikian. Tokoh yang terpandang sekaligus panglimanya orang-orang Quraisy. Sehingga wajar seandainya Abu Sufyan ini sejak muda itu sudah belajar nulis, sudah belajar membaca. Dan itu jarang di antara orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab secara umum. Karena dia hidup, kalau istilah kita sekarang, di keluarga yang terpelajar, terpandang, bangsawan. Makanya Abu Sufyan ini pintar nulis, pintar baca. Dan nanti ini akan menjadi sebuah keistimewaan beliau. Kapan beliau masuk Islam? Ada perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Ada yang mengatakan setelah penaklukan kota Mekah, berarti tahun 8 Hijriah, ya, Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah. Sebagian ahli sejarah mengatakan Abu Sufyan itu masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Berarti tahun berapa tadi? 8 Hijriah.
Ada sebagian ulama mengatakan bukan. Abu Sufyan itu sebelum itu sudah masuk Islam. Cuman Abu Sufyan ini merahasiakan keislamannya. Kok Abu Sufyan sih? Maaf. Dari tadi Abu Sufyan terus. Siapa? Muawiyah. Tolong diingetin dong. Ya, kita lagi bahas biografinya siapa? Muawiyah. Kita ulangi. Masuk Islamnya siapa? Muawiyah. Para ahli sejarah mereka berbeda pendapat. Muawiyah ini masuk Islamnya kapan? Sebagian ahli sejarah mengatakan Muawiyah masuk Islamnya adalah setelah Fathu Makkah. Berarti tahun 8 Hijriah. Dan ada sebagian ahli sejarah mengatakan enggak. Muawiyah itu masuk Islamnya sebelum Fathu Makkah. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh penulis Bulughul Maram. Siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Loh, kenapa kok sebagian ulama mengatakan tahun 8 Hijriah? Karena Muawiyah itu merahasiakan keislamannya. Jadi dia sudah masuk Islam, cuma dia rahasiakan. Kenapa dia rahasiakan? Karena menjaga perasaan dan kondisi psikologis ayahnya. Siapa? Abu Sufyan. Walaupun kemudian Abu Sufyan masuk Islam setelah Fathu Makkah. Cuman sebelumnya Muawiyah sudah masuk Islam duluan. Gitu. Cuman karena dia menjaga perasaan ayahnya yang saat itu masih musyrik, maka dia tidak mengumumkan keislamannya. Oke? Abu Sufyan ini subhanallah. Muawiyah ini terkenal sekali dengan kepiawaiannya dalam urusan birokrasi. Jadi pinter ngatur. Maka Muawiyah sejak zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah diangkat menjadi gubernur. Beliau mendapatkan amanah untuk memimpin wilayah Syam. Syam itu kalau sekarang mana? Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon, itu Syam. Wilayahnya luas. Ya. Jadi mencakup negara-negara saya sebutkan tadi. Gubernurnya siapa? Muawiyah. Siapa yang nunjuk? Umar. Dan kita tahu Umar itu selektif atau tidak? Super. Jadi Umar bin Khattab itu kalau milih pejabat, itu beliau sangat selektif sekali. Berarti kalau sampai diangkat pejabat di zaman beliau, berarti sudah recommended. Jaminan mutu sudah. Gubernur mana? Syam. Dan ternyata setelah Umar bin Khattab wafat, siapa khalifahnya? Utsman. Utsman pun tetap memilih Muawiyah menjadi gubernur Syam. Ya. Berarti dua zaman kekhilafahan beliau menjadi pejabat. Dan di tahun 41 Hijriah beliau diangkat dan dibaiat menjadi khalifah kaum muslimin. Berarti cakupannya bukan lagi cuma wilayah Syam, mencakup Mekah, Madinah, Irak, Mesir. Nanti kita akan lihat bagaimana wilayah kaum muslimin di zaman beliau itu semakin luas ekspansinya. Tahun berapa tadi diangkat menjadi khalifah? 41 Hijriah. Dan itu pasca cucu Nabi SAW mengundurkan diri dari kekhilafahan. Siapakah cucu Nabi yang dimaksud? Al-Hasan. Siapa? Al-Hasan bin
Ali. Saudaranya siapa? Al-Husain. Jadi di zaman itu terjadi dualisme khalifah. Sebagian kaum muslimin membaiat Al-Hasan bin Ali, sedangkan sebagian kaum muslimin membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Hasan mengundurkan diri dari kekhilafahan tersebut, sehingga kaum muslimin pun bersatu membaiat siapa? Muawiyah. Dan kejadian ini sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup. Kata beliau, "Inna bni hadza sayyid." Cucuku ini, siapa yang dimaksud? Al-Hasan. Adalah sayyid, adalah pemimpin besar. Adalah seorang pemuka masyarakat yang tersohor. Wa la'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Cucuku ini akan ditakdirkan oleh Allah mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Cucuku ini ditakdirkan oleh Allah akan mendamaikan apa? Dua kelompok besar kaum muslimin. Dua kelompok itu maksudnya siapa? Yang membaiat Muawiyah sama yang membaiat Al-Hasan. Dua kelompok besar kaum muslimin. Berarti yang muslim yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Dan subhanallah, Al-Hasan ini dengan begitu mudahnya beliau mengundurkan diri. Demi apa? Persatuan. Padahal beliau punya keistimewaan atau tidak? Loh pasti toh. Darah biru istilah kita sekarang. Ningrat toh. Cucunya siapa? Rasul SAW. Bukan cucu kesekian puluh, bukan. Cucu dekat banget sama Nabi SAW. Tapi beliau lebih mengedepankan persatuan kaum muslimin. Beliau lebih mementingkan keakuran, keharmonisan, ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin. Beliau mundur dan membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kaum muslimin membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga tahun itu, tahun berapa tadi? 41 Hijriah, oleh para ahli sejarah dijuluki sebagai Amul Jamaah, tahun persaudaraan, tahun persatuan. Muawiyah adalah sosok yang sangat senang berjihad. Sangat apa? Senang berjihad. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup sampai setelah wafatnya beliau. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, beliau pernah ikut beberapa peperangan bersama Rasulullah SAW. Di antaranya adalah perang Hunain. Kemudian juga perang Taif. Khusus untuk perang Hunain ini diabadikan ceritanya atau sebagian ceritanya oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat 26. Surat apa? At-Taubah ayat 26. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Jadi ketika Allah menceritakan tentang perang Hunain,
apa kejadian yang terjadi saat itu, apa peristiwa yang terjadi saat itu. Setelah Allah menceritakan peristiwa tersebut, Allah berfirman, kemudian Allah menurunkan ketenangan, kedamaian, ketentraman kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan kaum mukminin yang bersama beliau. Salah satu di antara kaum mukminin itu adalah siapa? Muawiyah. Jadi Allah menurunkan ketenangan kepada manusia-manusia tersebut. Salah satunya adalah Muawiyah. Setelah beliau menjadi khalifah pun, bahkan sebelum beliau menjadi khalifah, saat menjadi gubernur mana tadi? Syam. Di masa kekhalifahan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, Muawiyah minta izin untuk ekspansi ke Pulau Siprus. Pulau apa? Siprus. Pulau Siprus itulah salah satu pulau di tengah lautan yang dikuasai oleh Bizantium. Romawi. Dan itu adalah pertama kalinya kaum muslimin perang di laut. Sebelumnya kaum muslimin nggak kenal perang di laut. Kenapa? Di Arab padang pasir, lautnya ngendi. Ya. Jadi selama ini mereka perang di daratan. Pertama kali perang di laut adalah ketika Muawiyah memimpin pasukan setelah mendapat izin dari siapa? Utsman untuk mengepung Pulau Siprus. Dan khusus pasukan yang berangkat perang di laut pertama kali itu, Nabi SAW bersabda, "Awwalu jaishin yaghzul bahra." Pasukan pertama yang berperang di lautan, qad aujabu. Sungguh mereka telah mengerjakan sebuah amalan yang layak untuk mendapatkan surga. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalamnya ada siapa? Muawiyah. Bahkan beliau panglimanya. Siprus itu mana? Siprus itu selatannya Turki sekarang. Selatannya Turki. Ya. Itu pulau namanya apa? Siprus. Kalau dalam bahasa Arab itu disebutkan Kubrus. Ya, jadi Kubrus sama Siprus itu sama. Cuman Siprus ki wong Indonesia. Ya nek Kubrus wong Arab. Ya. Oke. Jadi itu di zamannya, jadi di zaman Nabi SAW ikut perang Hunain. Kemudian di zamannya Utsman beliau melakukan ekspansi ke Pulau Siprus. Dan di saat beliau menjadi khalifah Muawiyah, saat itulah ekspansi ke berbagai penjuru dunia. Ya. Mulai dari wilayah Romawi, ya. Kemudian juga wilayah Afrika Utara, dan juga ke wilayah Asia Tengah. Itu termasuk ekspansi yang paling apa? Yang paling masif. Ya. Romawi, terus mana? Afrika Utara, Mesir, ya, dan sekitarnya. Kemudian Asia Tengah. Asia Tengah itu sekarang adalah wilayah Tajikistan, Turkmenistan, ya. Ya. Kemudian Afghanistan, Uzbekistan, sing tantan dah, kecuali Magetan.
Asia apa tadi? Tengah. Termasuk Cina, tapi Cina yang bagian barat. Jadi di zaman Muawiyah sudah sampai sana. Dan di wilayah-wilayah itulah ada kota Bukhara. Ada kota Tirmidz. Ada kota Samarkand. Dan dari kota-kota itulah terlahir ulama-ulama hebat. Bukhara terlahir Imam Bukhari. Tirmidz lahir Imam Tirmidzi. Ya. Samarkand banyak banget ulama Samarkandi banyak banget. Dan pahalanya mengalir salah satunya kepada Muawiyah. Kenapa? Karena wilayah itu diislamkan di zaman beliau. Dari situ kita bisa mengetahui betapa besarnya jasa siapa? Muawiyah. Seandainya wilayah itu tidak diislamkan, mungkin nggak lahir ulama siapa? Imam Bukhari, Imam Tirmidzi. Subhanallah. Makanya orang yang merendahkan Muawiyah ini mungkin nggak baca sejarah mungkin. Ya. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Abu Sufyan, Muawiyah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, menapaki birokrasi dengan begitu ahlinya. Makanya mungkin bisa kita katakan beliau adalah seorang birokrat yang ulung. Ya. Karena punya kepiawaian dalam memimpin dan rapi kepemimpinannya. Di waktu yang sama beliau juga seorang mujahid. Tulen. Sejak masuk Islam, ketika menjadi gubernur sampai menjadi khalifah. Dan di waktu yang sama, beliau adalah seorang ulama. Seorang ulama. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menyatakan bahwa Muawiyah adalah faqih, seorang yang mendalam ilmu agamanya. Salah satu indikator kuatnya adalah beliau sosok yang meriwayatkan ratusan hadis Rasul SAW. Beliau mengambil hadis selain dari Nabi SAW, beliau juga mengambil hadis dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, dan dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin. Nanti kita akan jelaskan Ummu Habibah itu apanya Muawiyah. Jadi beliau ngambil hadis dari Rasul SAW dan beberapa sahabat senior. Dan beliau mengajarkan hadis itu kepada banyak sahabat. Di antara sahabat yang belajar hadis dari Muawiyah adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena kalau dari sisi umur lebih senior siapa? Muawiyah lah. Ibnu Abbas kan saat itu masih muda. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, An-Nu'man bin Bashir, Jarir bin Abdullah. Ini nama-nama terkenal. Sahabat-sahabat terkenal yang belajar dari Muawiyah. Ngambil hadis dari Muawiyah. Di total hadisnya ada 160-an lebih yang diriwayatkan oleh beliau dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah adalah orang yang istiqamah di dalam berpegang dengan ajaran Islam. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sampai setelah beliau wafat. Salah satu indikatornya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ketika ada seorang muslimah di zaman Nabi SAW, sahabiyah, yang bernama Fatimah bintu Qais.
Jadi Fatimah bintu Qais ini suaminya wafat. Statusnya sebagai seorang janda. Kemudian ada beberapa sahabat yang melamar. Salah satu yang melamar adalah siapa? Muawiyah. Maka karena ada beberapa orang yang melamar, Fatimah minta pertimbangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma Abu Jahmin." Adapun Abu Jaham, pelamar pertama yang melamar Fatimah, fala yadha'u asahu an atiqihi. Dia itu enggak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Maksudnya suka mukul. Suka apa? Mukul. Berarti itu kekurangan atau kelebihan? Kekurangan atau kelebihan? Kekurangan lah. Mau suka mukul kok kekurangan. Berarti maksudnya lamarannya jangan diterima. Oke? Setelah ngomongin Abu Jaham, Nabi SAW ngomongin Muawiyah. Wa amma Muawiyah tuh. Adapun Muawiyah, orang kedua yang melamar kamu, fasu'luqun la malalahu. Ini orang miskin, enggak punya duit. Itu kekurangan yang disebut oleh Nabi SAW tentang Muawiyah. Dan seandainya ada kekurangan atau cacat, keimanan, keislaman, pasti sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi tidak sebutkan kecuali cuma satu. Apa? Miskin. Enggak punya duit. Seandainya Muawiyah ini enggak jarang sholat misalnya, enggak puasa, enggak soleh, itu pasti sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi yang disebutkan ternyata cuma satu sisi, enggak punya duit. Kekurangan ya. Kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan duit. Dah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inkihi Usama bin Zaidin. Kalau kamu mau, nikahlah dengan Usama bin Zaid. Hadits riwayat Muslim. Jadi ini menunjukkan keistimewaan Muawiyah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak menyebutkan kekurangan Muawiyah kecuali hanya miskin. Padahal Muawiyah terlahir di keluarga yang kaya, bangsawan. Ya. Wallahu a'lam, bisa jadi beliau adalah orang yang zuhud, atau beliau adalah orang yang tidak suka bermehmahan, atau beliau adalah orang yang selektif untuk nyari duit. Ya, bisa jadi seperti itu. Keutamaan yang lainnya yang dimiliki oleh Muawiyah adalah beliau dipercaya sebagai penulis wahyu. Jadi sahabat yang dipilih menjadi penulis wahyu itu bisa dihitung dengan jari tangan. Karena butuh keahlian dan butuh keamanahan. Keahlian menulis, membaca itu pasti. Bagaimana mungkin bisa nulis kalau bagaimana mungkin dikasih tugas menulis kalau nggak bisa nulis. Ya. Dan kita tahu tadi Muawiyah sejak muda sudah pandai baca tulis. Muawiyah ini punya keahlian dalam menulis dan punya amanah. Karena ini terkait dengan wahyu. Nggak boleh nambahi, nggak boleh ngurangi, nggak boleh lupa. Ya. Untung bukan kita yang disuruh nulis. Ayat yang tadi saya baca masih ingat nggak? Wasabiqunal. Lanjutkan. No. Kayak gue harus jadi juru tulis. Apalanya kuat. Muawiyah. Jadi ceritanya, kenapa kok Muawiyah kemudian jadi juru tulis? Itu karena salah satu sebabnya, selain memang Muawiyah ini punya keahlian dan punya sifat amanah, ini ada peran ayahnya Muawiyah. Siapa? Abu Sufyan.
Jadi suatu hari Abu Sufyan itu menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi Allah, thalathun a'tinihinna. Wahai Rasul, aku punya 3 permintaan. Tolong kabulkanlah permintaan itu. Berapa? 3. Qala na'am. Ya, silakan. Qala, permintaan pertama. Indi ahsanul arabi wa ajmaluhu ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Uzawwijukaha. Permintaan pertama. Aku memiliki seorang wanita terbaik dan tercantik di antara semua orang Arab. Yaitu Ummu Habibah. Bintu ya Abi Sufyan lah, wong anaknya Abu Sufyan. Maka wahai Rasul, nikahilah Ummu Habibah. Wanita tercantik, terbaik di antara orang Arab. Apa kata Rasulullah SAW? Naam. Ya. Permintaan yang kedua. Wa Muawiyatu taj'aluhu katiban baina yadaik. Adapun Muawiyah, wahai Rasul, saudaranya Ummu Habibah, jadikanlah dia sebagai juru tulismu. Kenapa? Ya karena punya keahlian dan punya amanah. Qala na'am. Ya. Saya kabulkan permintaan. Yang ketiga. Qala wa tu'ammirani wa tu'ammiruni hatta uqatilal kuffara kama kuntu uqatilul muslimin. Permintaanku yang ketiga, wahai Rasul, jadikan aku panglima perang untuk memerangi orang-orang kafir seperti dulu aku memimpin orang-orang musyrik memerangi orang-orang yang beriman. Jadi pengen nebus apa? Dosa. Jadi Abu Sufyan itu dulu pemimpinnya kaum musyrikin. Banyak banget peperangan yang dipimpin oleh beliau saat menghadapi kaum muslimin. Setelah masuk Islam, aku minta wahai Rasul, jadikan aku panglima untuk memerangi kaum musyrikin sebagai tebusan aku dulu pernah memerangi kaum muslimin. Qala na'am. Apa na'am? Ya. Hadis riwayat Muslim. Itu ceritanya kenapa Muawiyah menjadi juru tulis. Dan secara khusus Nabi SAW mendoakan Muawiyah, Allahumma ij'alhu hadiyan wa mahdiya. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah pembawa hidayah dan jadikanlah dia senantiasa mendapatkan hidayah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan gharib. Terakhir beliau wafat di usia 80 tahun. Tepatnya di tahun 60 Hijriah bulan Rajab. Setelah meninggalkan jejak dan jasa yang sampai hari ini masih kita rasakan kebaikannya. Maka jagalah lisan kita dari siapa? Para sahabat Nabi SAW. Semuanya. Semuanya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.